Indonesia, sebuah negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Namun, di balik keindahan itu, terdapat periode kelam yang dikenal sebagai Orde Baru. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas perjalanan jatuhnya rezim Soeharto serta tragedi kerusuhan Mei tahun 1998. Rezim Orde Baru merupakan era terpanjang yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yaitu selama 32 tahun. Pemerintahan yang dipenuhi stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun dengan harga yang sangat mahal. Kebebasan politik yang dibatasi, korupsi yang merajalela, dan ketidakadilan yang tumbuh subur. Namun, pada tahun 1997, semuanya mulai runtuh. Asia Tenggara dilanda krisis moneter dan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi meroket, dan pengangguran meningkat. Ketidakpuasan masyarakat pun mulai tumbuh. Namun Soeharto tetap mempertahankan kekuasaannya, meskipun semakin banyak yang meragukan kemampuannya untuk mengatasi krisis ini. Pada awal tahun 1998, ketegangan mulai memuncak. Mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia turun ke jalan, menuntut reformasi dan mengakhiri pemerintahan Soeharto. Masyarakat yang menderita akibat krisis ekonomi mulai bergabung dengan gerakan ini. Suara ketidakpuasan semakin kencang terdengar. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998, demonstrasi yang dilakukan berubah menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Tanggal 12 Mei 1998, tragedi terjadi di Universitas Trisakti. Polisi menembaki para demonstran, menewaskan 4 mahasiswa Trisakti bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Troyan, dan juga Hendriawan Sieh. Insiden ini memicu kemarahan yang meluas dan kerusuhan mulai terjadi di berbagai kota. Rakyat merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan tindakan represif pemerintah semakin memperburuk keadaan. Jakarta menjadi pusat kekacauan. Toko-toko dibakar dan kekerasan merajalela. Dalam suasana panik, masyarakat berusaha melindungi diri mereka. Kerusuhan ini bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang ketidakadilan sosial yang telah lama terpendam. Banyak orang yang terjebak dalam situasi ini, kehilangan harta benda, bahkan nyawa. Bukan hanya Jakarta, kerusuhan juga meluas ke kota-kota lain seperti Medan, Surabaya, dan Bandung. Masyarakat yang sudah lama merasakan penderitaan akibat kesenjangan sosial dan kemiskinan, kini merasa bahwa kesempatan untuk berbuat telah datang. Namun dengan kekerasan yang meluas, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah solusi yang benar? Penyebab utama dari kerusuhan 1998 ini adalah karena faktor politik, ekonomi, dan perbedaan ras. Krisis moneter 1997 menyebabkan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan yang meluas. Hal ini memicu keresahan masyarakat, terutama mahasiswa dan rakyat kecil. Pada masa itu, perekonomian didominasi oleh masyarakat dengan etnis Tionghoa, sehingga memicu adanya unjuk rasa dari masyarakat dan kerusuhan. Masyarakat pribumi menunjukkan rasa kemarahan mereka dengan membongkar toko dan memburu masyarakat beretnis Tionghoa. Banyak korban berjatuhan, terlebih para perempuan yang dilecehkan lalu dibunuh pada masa itu. Bukan hanya masyarakat Tionghoa, namun beberapa rakyat pribumi juga ikut kehilangan nyawa mereka dalam kegiatan unjuk rasa. Pada awal tahun 1998, ekonomi Indonesia goyah akibat krisis finansial Asia. Mahasiswa termasuk dari Universitas Trisakti menggelar demonstrasi damai ke Gedung Nusantara. Namun, mereka dihadang aparat keamanan. Pada pukul 17.15, saat mahasiswa mundur, aparat mulai menembakkan peluru, sehingga menyebabkan kepanikan. Mahasiswa berlindung di kampus, tetapi penembakan terus berlanjut. 4 mahasiswa tewas dan 1 kritis. Meskipun aparat membantah penggunaan peluru tajam, namun hasil otopsi membuktikan sebaliknya. Di tengah kekacauan, Soeharto berusaha menjaga wibawanya sebagai pemimpin Indonesia.
Ia memerintahkan penanggulangan keras terhadap para demonstran. Namun situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah semakin besar, dan para pemimpin negara mulai meragukan kemampuan Soeharto untuk mengendalikan negara. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah lebih dari 3 dekade, era Orde Baru berakhir. Namun, harga yang dibayar sangatlah mahal. Jatuhnya rezim Soeharto bukan hanya tentang perubahan kepemimpinan, tetapi juga tentang harapan baru bagi rakyat Indonesia. Jatuhnya rezim Soeharto membuka jalan bagi reformasi. Masyarakat mulai berani bersuara dan demokrasi mulai tumbuh. Pemilihan umum yang lebih bebas dan adil diadakan dan berbagai kebebasan sipil mulai diperoleh. Namun, tantangan baru pun muncul. Apakah Indonesia siap untuk menghadapi masa depan yang lebih baik? Setelah reformasi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi, konflik sosial, hingga terorisme. Masyarakat harus belajar untuk beradaptasi dengan sistem demokrasi yang baru. Namun, semangat untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia tetap hidup. Kerusuhan Mei 1998 adalah pengingat akan kekuatan dari suara rakyat dalam perjalanan menuju demokrasi kita. Peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 menjadi salah satu titik balik dalam sejarah Indonesia yang meninggalkan luka mendalam bagi banyak pihak. Tragedi ini tidak hanya mencerminkan ketegangan sosial dan politik pada masa itu, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembelajaran dari peristiwa ini seharusnya mendorong kita untuk terus menjaga toleransi, mencegah diskriminasi, serta memastikan bahwa sejarah kelam tersebut tidak terulang di masa depan.